Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Saya Devi Nur Rahmawati dengan NIM 858948033. dan saya Faiklia Nurani dengan NIM 858947332. Dan saya Dia Kusumaningrum dengan NIM 858946015. Dan saya Brenda Paramita dengan NIM 858914579. Kami akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD. Pada hari ini kami akan melaksanakan pengamatan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD modul 2 kegiatan praktikum 1 yaitu tentang ekosistem darat. Tujuan praktikum ini yaitu untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Pengertian ekosistem sendiri yaitu merupakan suatu kesatuan yang utuh antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnya yang saling berinteraksi dan saling mengaruhi satu sama lain. Sedangkan pengertian ekosistem darat yaitu suatu sistem ekologi yang seluruh komponennya berada di wilayah daratan bumi, di mana makhluk hidup komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan manusia berinteraksi dengan komponen tak hidup abiotik seperti tanah, udara, suhu, cahaya matahari, dan air. Komponen ekosistem darat dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang mencakup semua makhluk hidup dalam ekosistem seperti hewan, tumbuhan, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik yaitu unsur fisik dan kimia yang mendukung kehidupan dalam ekosistem darat, contohnya air, udara, dan cahaya matahari. Alat dan bahan yang digunakan pada pengamatan kali ini yang pertama ada alat tulis, kedua lembar pengamatan, ketiga barometer, keempat kaca pembesar teluk, dan yang terakhir ada lingkungan sekitar. Untuk yang pertama yaitu ekosistem darat alami hutan. Untuk yang pertama komponen biotik yaitu ada pohon nangka, pohon kelapa, dan berbagai jenis pohon, juga ada pohon saman atau pohon jati yang tumbuh di hutan. Untuk yang kedua ada lumut, biasanya terbentuk karena kombinasi kondisi lingkungan yang mendukung seperti kelembapan tinggi dan juga cahaya matahari yang cukup tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian ada tanaman pakis, biasanya mudah ditemukan di hutan, berbagai bentuk dan juga jenis tanaman pakis yang mudah ditemukan. Yang keempat ada belalang, di mana biasanya belalang berada di tanah yaitu memakan rumput dan juga ilalang yang di hutan. Belalang juga biasanya makan daun-daun yang ada pada pohon di hutan. Kemudian yang kelima ada jamur, di mana jamur berperan sebagai pengurai. Jamur biasanya terbentuk karena kelembapan yang tinggi. Kemudian untuk komponen abiotik yaitu ada tanah yang gersang karena sedang musim kemarau. Yang kedua ada air hujan yang juga turut membasahi tanah. Yang ketiga dan keempat ada suhu udara dan oksigen. Kita tidak bisa melihatnya tapi kita bisa merasakan kesegarannya. Kemudian yang kelima ada batu yang memiliki banyak ukuran dari model kecil, sedang dan besar. Kita mudah menemukannya di hutan. Yang kedua ekosistem darat buatan sawah. Untuk komponen biotik yang pertama ada tanaman cabai. Tanaman ini biasanya mudah ditemukan di sawah. Tanaman ini digunakan untuk memberikan rasa pedas pada makanan. Biasanya banyak petani yang menanam cabai di sawah. Yang kedua ada cacing, di mana kita mudah menemukan cacing terutama pada tanah yang terlihat seperti lembab atau sedikit basah. Kemudian yang ketiga ada rebus sawah, biasanya banyak ditemukan di pinggir jalan yang ada di sawah. Yang keempat kemudian ada juga burung banyak ditemukan juga di sawah. Kemudian yang kelima ada keong sawah, biasanya hidup di daerah irigasi sawah, biasanya bertelur pada dinding irigasi sawah, memiliki begitu banyak ukuran. Untuk selanjutnya komponen abiotik yang pertama adalah irigasi sawah, biasanya jika musim kemarau air akan terlihat lebih sedikit, jika hujan akan terlihat lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah sinar matahari, biasanya membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu ada pupuk sawah, diberikan kepada tanaman untuk menunjang pertumbuhan dan juga memberikan nutrisi lebih pada tanaman agar terlihat lebih subur. Kemudian yang keempat yaitu ada udara, di mana bisa merasakan kesegarannya terutama jika memasuki musim hujan. Kemudian yang terakhir yaitu ada kerikil.
Baik, itulah tadi video hasil pengamatan dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.